Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita sudah 20.35. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi ataupun perkuliahan sebelumnya, ataupun sesuai dengan RPS yang sudah kita rencanakan, bahwa hari ini kita akan melakukan presentasi terhadap tugas kelompok yang sudah dikumpulkan. Dan setelah saya cek, yang baru mengumpulkan hanya satu kelompok, di yang lainnya saya nyatakan tidak ada nilai tugasnya atau 0. Karena batas tadi pagi juga saya masih menunggu, namun tidak ada yang mengumpulkan tugas kelompoknya. Jadi hanya ada satu kelompok yang mengirimkan ke saya untuk jurnalnya, yaitu atas nama kelompoknya Adelia
Cici Widya, Fani Diva, Haikal Ramadan, Rahmadwi, Retno Wandini, Zahwa Aulia Putri. Jadi hanya kelompok ini dengan judulnya Implementasi Prinsip Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Tata Negara Indonesia. Jadi hanya satu kelompok yang mengumpulkan tugasnya. Nah, sedangkan yang lain sampai hari ini tidak ada satupun yang berkenan untuk mengirim tugasnya ke WA. Jadi berarti menganggap ya mata kuliah ini tidak penting bagi dirinya. Maka demikian juga ya bagi saya juga Anda juga tidak penting karena kita tidak saling menghargai. Saya tidak pernah mempersulit bagi saudara yang ingin mendapatkan nilai asalkan ikut aturan main yang saya buat, dan aturan main ini bukan yang sangat sulit bagi saya lihat 8 minggu waktu yang cukup lama bagi saudara membuat tugasnya. Namun ternyata tidak ada yang serius ataupun memang mata kuliah ini dianggap tidak berarti, ya saya tidak ada masalah. Tapi jangan salahkan saya nantinya ketika Anda mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kelas pekerja Jumat Sabtu saja yang rata-rata semuanya bekerja, kooperatif sudah mengumpulkan tugasnya untuk presentasi di hari Jumat. Namun seminggu sebelumnya sudah mereka kumpulkan semua. Namun ya di kelas hari ini ya saya nggak tahu ya kan apa yang menjadi kendala. Pertemuan lalu sudah saya jelaskan ya kan, namun tidak ada yang ingin mendapatkan ya kan ataupun mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Jadi untuk itu persilakan kepada Adelia dan kawan-kawan untuk mempresentasikan jurnalnya seperti mekanisme yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi ada 7 pemateri pada hari ini. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang, maka nanti ada 7 pertanyaan diharapkan dari audiensnya. Jadi kita hanya presentasi tugas hanya hari ini. Untuk minggu depannya kita kembali materi perkuliahan. Jadi hanya 7 orang ini yang mendapatkan nilai tugas, yang lainnya nilai tugasnya nantinya di KHS saudara masing-masing nilainya adalah 0. Jadi ini yang saudara buat sendiri, bukan saya. Jadi kalau ada komponen nilai tugas di KHS-nya, maka nilai tugasnya selain 7 orang yang presentasi pada hari ini, nilainya 0. Nah, jadi kemarin sudah saya ingatkan bahwa kumpulkan dulu, serahkan sama saya dulu bentuknya dalam bentuk Word, WA pribadi saya sebelum hari H-nya ataupun 1 hari sebelum pertemuan ke-10. Nah, jadi kalau tidak dikumpulkan, maka saya anggap tidak ada menyelesaikan tugas. Jadi kalau malam ini dikumpulkan, saya tidak terima kan. Nah, yang lain temannya si Adelia itu mengumpulkan sudah dari hari sebelumnya.
Jadi kalau ada yang minta Pak tolonglah Pak segala macam, mohon maaf untuk kali ini saya tidak lagi tolerir. Nah, kalau memang saudara ada screenshot sudah mengumpulkan tugasnya WA saya sudah jauh-jauh hari yang saya belum lihat, ya kan, nggak ada masalah, saya akan tampilkan. Tapi kalau baru malam ini dikumpulkan, maka dianggap nilai tugasnya tidak ada. Nah, jadi ini baru semua rata-rata mengirimkan. Di pertemuan 9 saya sudah jelaskan semalam, namun ternyata tidak ada yang mendengarkan sepertinya. Kan gitu. Nah, bisa diputar lagi untuk rekaman pembelajarannya, ya kan, minggu yang lalu di YouTube. Saya sudah sampaikan. Nah, jadi kalau dikumpulkan hari ini, ya kan, nah, si Fani semalam mengumpulkan tugasnya, kan gitu. Nah, hari ini pun tadi pagi kalau masih ada yang mengirimkan sebelum perkuliahan dimulai, maka masih bisa saya akomodir untuk tugasnya. Nah, namun kalau baru malam ini dikumpulkan, berarti Anda sudah tidak menginginkan eh, nilai tugas. Jadi hanya hari ini aja persentase untuk kelompok yang lainnya saya anggap gugur, tidak mengerjakan tugasnya. Baik, silakan Adelia, Fani, dan kawan-kawan untuk presentasi. Dan saya share untuk materinya kalau memang tidak ada dalam bentuk PPT. Ini materinya. Izin Pak, Ya, silakan Fani. kami punya PPT-nya Pak. Oh, ya udah silakan bentar saya jadikan host dulu kalau gitu. Izin Bapak aja yang share screen boleh Pak? Boleh, silakan. Baik Pak. Saya masih. Oke. Oke, silakan Ani dan kawan-kawan. Selamat malam untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan jurnal kelompok kami yang berjudul Implementasi Prinsip Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Tata Negara Indonesia. Sebelumnya kami akan mempresentasikan diri terlebih dahulu. Saya Fani Dipa Luisana Bidukulu. Langsung aja. Selanjutnya teman saya Adelia Fitri Wijaya, Cici Widya Tamara, Haikal Ramadan Adrianto, Rahma Dwi Mutia, dan Zawa Aulia Putri. Dan yang terakhir Retno Wandini.
Tulis satu. Aku katanya dari sini aja Kak, nanti aku akan. Pertama-tama yang akan kami bacakan adalah pendahuluan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber kekuasaan bagi segala cabang pemerintah di Indonesia karena undang-undang menetapkan dasar konstitusi bagi negara. Undang-Undang 1945 juga merupakan dokumen konstitusi tertinggi yang memberikan legitimasi kepada pemerintah dan institusi negara lainnya. Prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia didasarkan pada prinsip trias politika yang terdiri dari kekuasaan utama. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keseimbangan kekuasaan di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi, serta memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan dalam setiap keputusan, serta memastikan setiap keputusan pemerintah. Dengan menjaga keseimbangan dan kekuasaan, sistem pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan mampu melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk pemahaman mendalam tentang implementasi proses keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi literatur dan seperti pengumpulan data pustaka, analisis, membaca dan mencatat materi penelitian yang akan dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual prinsip keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan studi politik dan tata negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Cici. Baik, saya akan melanjutkan presentasi slide 4. Hasil 1. Pembagian kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. 2. Prinsip check and balances ditetapkan dalam sistem tata negara Indonesia. 3. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. 4. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keseimbangan dan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. 5. Dampak penerapan keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. 6. Terhadap stabilitas politik, perlindungan hak-hak warga negara, dan kualitas demokrasi Indonesia. Slide kelima, pembahasan 1. Pembagian kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, supaya melakukan tindakan-tindakan yang diketahui atau diperintahkannya, selain menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia juga untuk menjamin kebebasan politik rakyat. Teori pembagian kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, federatif. Sementara menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik, terima kasih. Pembacaan berikutnya saya serahkan kepada Kak Adelia Fitriani Wijaya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan B. Sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dua, prinsip checks and balance yang diterapkan dalam sistem tata negara Indonesia. Prinsip checks and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia diterapkan dengan cara membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang kekuasaan dipegang oleh lembaga yang berbeda, seperti DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki kekuasaan yang terbatas dan dapat saling mengontrol dan mengawasi kegiatan lainnya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaannya. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Zahwa. Baik, selanjutnya tentang mekanisme kontrol dan pengawasan antar cabang pemerintahan. Di Indonesia, prinsip checks and balance diterapkan melalui beberapa mekanisme kontrol dan pengawasan antar cabang pemerintahan. Secara konstitusional, setiap cabang pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun juga saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Eksekutif di sisi lain, memiliki kewenangan untuk mengusulkan kebijakan dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Namun harus bertanggung jawab kepada DPR dan dapat diawasi melalui interpelasi, hak angket, dan hak anggaran. Yudikatif atau Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan mengadili perselisihan antara pemerintah dan warga negara atau antara lembaga negara. Mereka bertindak sebagai penegak hukum atau keadilan dan memutuskan sengketa yang timbul. Selanjutnya, peran lembaga-lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga negara lainnya seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. BPK misalnya, berfungsi sebagai pengawas keuangan negara dan dapat mengawasi kegiatan lembaga lain untuk memastikan penggunaan dana negara secara transparan dan akuntabel. MK dapat mengawasi kegiatan lembaga lain dengan cara menegakkan konstitusi dan memutuskan sengketa yang timbul. DPD dapat mengawasi kegiatan lembaga lain dengan cara mewakili kepentingan daerah dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melanggar hak dan kepentingan daerah. Udah kan? Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mutia. Ini paling terakhir. C. Efektivitas dan tantangan. Efektivitas penerapan checks and balance dalam sistem pemerintah Indonesia tergantung pada bagaimana masing-masing lembaga bekerja sama dan saling mengawasi. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan checks and balance tersebut kurangnya pemahaman dan kesadaran karena masih banyaknya pihak yang belum memahami dan menyadari pentingnya checks and balance. Seringkali mekanisme kontrol dan pengawasan penegakan hukum dan terjadinya intervensi politik dan pihak-pihak tertentu yang ingin memengaruhi keputusan lembaga negara. Namun dengan adanya prinsip checks and balance, sistem pemerintah Indonesia dapat lebih stabil dan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 3. Faktor-faktor
dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara. A. Perbedaan misi dan misi antara cabang pemerintah. Perbedaan visi dan misi cabang pemerintah dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan karena dapat memicu konflik kepentingan dan persaingan politik. Misalnya, jika eksekutif memiliki agenda kebijakan tertentu yang bertentangan dengan agenda legislatif, hal ini dapat menghambat kerja sama antar cabang dan mengakibatkan deadlock atau jalan buntu dalam proses pembuatan kebijakan. Setiap satu cabang pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan atau lebih banyak dukungan politik. Hal ini juga dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dengan menekan cabang-cabang pemerintah lainnya. Perbedaan visi dan misi antara cabang pemerintah dapat berakibat pada izin Pak selanjutnya. B. Kebijakan yang saling bertentangan antar cabang pemerintah. Kebijakan yang saling bertentangan antara cabang pemerintah dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Masyarakat mungkin tidak tahu kebijakan mana yang harus mereka patuhi. Dapat juga melumpuhkan jalannya pemerintah. Kebijakan yang saling bertentangan dapat membuat sulit untuk mencapai tujuan nasional, serta menyebabkan krisis konstitusi dan beberapa kasus. Kebijakan yang saling bertentangan dapat memicu krisis konstitusi yang perlu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Pani. C. Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu. Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menyebabkan perubahan dalam struktur kekuasaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Intervensi ini juga dapat menyebabkan korupsi. Pihak-pihak tertentu mungkin menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Menekankan kebijakan pemerintah. Pihak-pihak tertentu mungkin menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Dan melemahkan demokrasi. Intervensi politik dapat melemahkan demokrasi dan menghambat partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keseimbangan dan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. A. Upaya pemerintah. 1. Memperkuat peran lembaga negara. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 3. Memperkuat penegakan hukum. 4. Memperkuat reformasi birokrasi. B. Upaya masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. 5. Dampak penerapan keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia. A. Stabilitas politik. Keseimbangan kekuasaan membantu mencegah dominasi oleh satu cabang atau institusi tertentu dengan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap cabang-cabang pemerintahan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Retno Andini. Baik, selain dari stabilitas politik, terdapat pada juga perlindungan hak-hak warga negara, di mana keseimbangan kekuasaan membantu memastikan terpenuhnya hak-hak warga negara dengan menciptakan sistem yang mampu melindungi hak-hak tersebut dari potensi penyalahgunaan oleh pemerintah atau kekuatan politik lainnya. Yang ketiga, kualitas demokrasi. Keseimbangan kekuasaan berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang berkualitas di Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, menjaga independensi lembaga-lembaga pemerintah, dan menegakkan supremasi hukum. Dan kesimpulan dari materi kami malam ini ialah penerapan keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara Indonesia memiliki dampak positif. Keseimbangan kekuasaan membantu menjaga stabilitas politik, melindungi hak-hak warga negara, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan adanya sistem yang seimbang, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu cabang atau institusi tertentu, sehingga terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Selain itu,
Keseimbangan kekuasaan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menegakkan supremasi hukum yang merupakan fondasi bagi terciptanya demokrasi yang baik. Terima kasih. Baik, jadi sudah dipaparkan untuk isi dari jurnalnya oleh Adelia dan kawan-kawan. Untuk itu saya persilakan 7 orang untuk memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Silakan Angga Prayoga. Angga, kepada siapa pertanyaannya? Izin nggak kepada Kak Zahwa. Zahwa, baik, silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya mengenai mekanisme kontrol dan pengawasan antar cabang pemerintahan. Mekanisme kontrol Dan pengawasan antar cabang pemerintahan, Pak. pengawasan antar cabang pemerintahan ya. Baik, silakan selanjutnya Intan Wahyuni. Intan, kepada siapa? Baik, Pak. Tanya kepada Kak Adelia Fitri Wijaya, Pak. Kepada Adelia. Baik, silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya tentang mengapa diperlukan prinsip check and balance dalam pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu aja, Pak. Baik. Selanjutnya kepada Fernando. Saya Pak, Silakan bertanya kepada siapa? saya mau nanya dengan Kak Cici Pak. Dengan Cici. Oke, silakan pertanyaannya. Apa faktor-faktor yang mengganggu keseimbangan dalam politik dan kekuasaan terhadap stabilitas politik bagi perlindungan warga negara, dan bagaimana juga contoh-contohnya jika tidak seimbang? Baik, faktor-faktor yang mengganggu ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Selanjutnya silakan, masih Maaf ada Pak, izin pertanyaannya bisa diulang Bang Fernando? Fernando, silakan jelaskan faktor-faktor yang mengganggu apa tadi? Apa faktor-faktor yang mengganggu keseimbangan dalam politik dan kekuasaan terhadap stabilitas politik bagi perlindungan warga negara, dan bagaimana juga contoh-contohnya jika tidak seimbang? Udah jelas, Cici? Bisa ditangkap? Pak izin, Pak. Ya, Pak, silakan tadi siapa? saya bacakan, Pak. Ya, Tadi pertanyaan saya untuk Kak Jawa belum saya bacakan. oh tadi belum, bukan Belum, Pak, masih. bagaimana Itu mekanisme? iya, itu masih apanya, Pak? Oh, Belum silakan. mekanisme kontrol dan pengawasan antara cabang pemerintahan terdiri dari seperangkat aturan, prosedur, dan mekanisme. Bagaimana cabang-cabang tersebut berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya, Pak? Terima kasih. Oh, baik. Bagaimana cabang-cabangnya ya Iya, Pak. berinteraksi? Oke, baik. Silakan. Ada yang lain? Baru 3 pertanyaan. Masih ada 4 lagi yang belum dapat. Si Fani, kemudian Haikal sama Rahma. Oh, berarti ada 6 orang kelompok malam ini. Berarti 3 orang lagi yang bertanya, silakan. Siapa 3 lagi untuk mengajukan pertanyaan kepada Fani, Haikal, dan Rahma.
Dari yang hadir ada sekitar 31 orang dikurang 32 dikurang 6 ada Izin Pak. sekitar 25. Ya silakan Retno. Enggak Ada Pak, siapa? saya yang presentasi Pak. Hah? Saya Oh bagian yang ya. presentasi. Jadi ada Silakan mau 4 mau lagi. jawab, udah dapat jawabannya? 4 Belum. orang lagi Pak yang belum ada pertanyaan. 4. 1, Iya, Pak. 2, 3, 4, 5, 6. Ini makanya ini satu lagi siapa namanya kok hilang? Ini yang sejajar sama apa Pak? Rahma Dwi Mutia. Iya itu Retno Wandini. Adelia Cici nggak yang di saudara tampilkan ini 6 orang namanya. Haikal nggak ada. Nah, Izin Pak, siapa yang Haikal hilang yang ini? nggak ada. Izin Pak, izin Haikal Pak. Ada Haikal, Adelia, Cici, Yang Fani, Diva, Haikal, Rahma, Zahwa kan. Oh, yang Retno ini sejajar sama digabung Rahma ya. Dwi Mutianya ada Oke, Retno oke, Pak. Retnonya digabung ya. Oke. Oke, baik, silakan. Ada lagi 4 penanya. Izin Pak Mahendra. Ya, silakan Pak. Yang bertanya bebas ya Pak, enggak bisa dari mana pun ya Pak. Oke. Terkait mengenai kekuasaan dalam sistem tata negara ini Pak, yang mau saya tanyakan sejauh mana kekuasaan legislatif bisa mengintervensi kekuasaan eksekutif. Demikian Pak. Terima kasih. Oke. Intervensi eksekutif. Nah, karena tadi Pak Freddy tidak ada, maka ya anggap ke pertanyaannya ke si Haikal aja. Jadi Haikal nanti silakan yang menjawab. Nanti kalau yang lainnya nggak bisa menjawab, bisa silakan Flora ke siapa? Izin bertanya untuk Kak Retno. Retno. Maaf Pak, untuk Kak Adelia. Oh, Adelia sudah ada. Jadi sudah ada Kak Retno. Retno ya. Oke. Oke, izin bertanya ya Kak. Ayo. Untuk melindungi hak-hak warga negara, bagaimana peran pemerintah untuk menegakkan hak-hak bagi warga negara? Terima kasih. Oke. Baik. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 2 orang lagi. Ya, silakan Dodi. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya terkait presentasi mengenai materi dari kelompok ini. Saya bertanya kepada Saudari Rama, Pak. Pertanyaan Ya. saya, kapan mulai berlakunya implementasi prinsip keseimbangan dalam sistem kekuasaan di Indonesia, Pak? Kapan mulai berlakunya sistem prinsip keseimbangan, Pak? Atau Oke. balance? Baik. Silakan satu lagi berarti si Fani ya yang belum ada. Tuh. Ada Fani. Silakan, ada yang mau menanyakan kepada Fani. Tadi Rahma, baik. Izin Pak, izin bertanya Pak. Oh, silakan Raja Muda. Ya ini Pak, izin untuk tim kelompok yang persentase. Yang ingin saya tanyakan itu mengapa sistem pemerintah Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan? Oke, baik. Baik, sudah total 7 pertanyaan. Silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Silakan siapa yang bisa langsung saja, nggak usah berurutan. Izin Pak, untuk Bang silakan. Angga, boleh diulang Pak pertanyaan? Angga tadi bagaimana
Mana tadi Bang Angga cabang-cabang berinteraksi satu sama lainnya. Nah, tadi ada mekanisme kontrol dalam pengawasan terhadap cabang-cabang pemerintahan. Nah, bagaimana cabang-cabang itu bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya secara seimbang. Seperti itu. Jadi kan ada kontrol dan pengawasan. Nah, kontrol pengawasan antar cabang itu bagaimana bisa saling berinteraksi. Ada tadi kalau nggak salah saya dibahas di sini. Izin Pak, saya mau bertanya sama Kak Flora. Tadi pertanyaannya pemerintah, upaya pemerintah untuk melindungi hak warga negara ya Kak ya? Melindungi. Iya, melindungi. Oke, makasih. Bentar ya Kak. Yuk. Silakan yang tidak ada jawabannya, monggo si Dawa, Adel, Cici. Izin Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Intan Wahyuni. Oke, silakan Adel. Tadi soalnya mengapa diperlukan prinsip checks and balance dalam pembagian kekuasaan di Indonesia? Jelaskan alasannya. Nah, jawaban menurut saya, prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap badan atau individu memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap tindakan mereka. Dengan memiliki sistem checks and balance, setiap badan atau individu memiliki kekuasaan untuk membatasi dan mengevaluasi tindakan orang lain. Misalnya, legislatif dapat membuat undang-undang untuk membatasi kekuasaan eksekutif, dan badan yudisial dapat meninjau dan membatasi tindakan kedua badan tersebut. Ini memastikan bahwa tidak ada satu badan atau individu yang memiliki kekuasaan absolut, dan bahwa setiap badan atau individu bertanggung jawab dan akuntabel atas tindakan mereka. Prinsip checks and balance juga membantu memastikan bahwa pemerintah berfungsi secara adil dan transparan, dan bahwa kepentingan semua warga negara dipertimbangkan. Ini sangat penting dalam sebuah negara yang besar dan beragam seperti Indonesia, di mana ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan bahwa kepentingan semua kelompok masyarakat dipertimbangkan. Menurut saya itu jawabannya. Bagaimana Intan? Iya Pak, betul Pak. Nah, oke, baik. Silakan yang lain. Terima kasih, Kak. Iya, silakan yang lain untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Baru satu ya yang menjawab pertanyaannya.
Silakan Adel dan kawan-kawannya yang belum, Cici, Fani, Haikal, Rahma, Retno, sama Zahwa untuk memberikan tanggapannya. Izin Pak, saya Retnawandini izin menjawab pertanyaan Pak Flora. Iya, silakan. Untuk melindunginya hak-hak warga negara, bagaimana pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara? Itu kan Kak tadi pertanyaannya. Saya menjawab, hak warga negara mencakup berbagai aspek, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak membentuk keluarga, hak atas pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Cara negara melindungi hak dan kewajiban warga negaranya tertulis pada hukum tertulis pada hukum tertulis yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 ayat 1, di mana dengan isinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Perlindungan Anak, hingga Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Izin, Kak, apakah jawabannya sudah sesuai dari pertanyaan Kakak? Udah, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Oke, baik. Sudah 2 orang. Ya, silakan, baru 2 orang yang menjawab pertanyaan. Gimana? Bisa menjawab apa enggak? Ini enggak ada. Enggak. Izin Pak Ya, mau menjawab silakan. pertanyaan dari Bang Dodi. Itu ada misalnya contohnya akibatnya. Prinsip keseimbangan dan pembagian kekuasaan di Indonesia mulai secara efektif diberlakukan setelah reformasi tahun 1998 yang kemudian menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan pemerintah Indonesia. Perubahan ini terwujud melalui serangkaian amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta pembagian dan keseimbangan kekuasaan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bang Dodi? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, sudah ada yang mengerti. Baik, silakan yang lain. Yuk, masih ada 1, 2, 3, 4 orang lagi yang belum menjawab. Biar cepat kita tutup untuk Izin perkuliahan Pak, hari ini. saya mau menjawab pertanyaan Bang Fernando. Ya, silakan. Bentar, Pak. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem tata negara dan contohnya. Yang pertama, perbedaan visi dan misi antara cabang pemerintah. Perbedaan visi dan misi antara cabang pemerintah dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan karena dapat memicu konflik kepentingan dan persaingan politik. Contohnya jika eksklusif memiliki agenda kebijakan tertentu yang bertentangan dengan agenda legislatif. Hal ini dapat menghambat kerjasama antara cabang dan mengakibatkan deadlock atau jalan buntu dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, kebijakan yang saling bertentangan antara cabang pemerintah. Kebijakan yang saling bertentangan antara cabang pemerintah dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan karena dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan politik. Contohnya, jika legislatif mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kedua cabang pemerintah dan mengganggu implementasi kebijakan secara efektif. Yang ketiga, intervensi politik dari pihak-pihak tertentu dapat menyebabkan perubahan dalam struktur kekuasaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Investasi ini juga dapat menyebabkan korupsi. Pihak-pihak tertentu mungkin menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Sekian jawaban dari saya, Pak. Baik, kita akan apakan. Selanjutnya, siapa tadi yang belum lagi menjawab? Izin bertanya, Pak. Ini contoh-contohnya yang jika tidak seimbang belum dijawab, Pak. Cici, mana Cici? Nah, contohnya Cici. Contohnya tadi udah saya jelaskan, Pak, sesuai sama yang apa tadi. Coba diulangi tadi. Bentar ya, Pak. Iya. Didengar ya, Bang Fernando, biar nggak diulang. Yang pertama, perbedaan visi dan misi antara cabang pemerintah. Contohnya, jika eksekutif memiliki agenda kebijakan tertentu yang bertentangan dengan agenda legislatif, hal ini menghambat kerjasama antara cabang dan
mengakibatkan deadlock atau jalan buntu dalam proses perbuatan kebijakan. Contoh yang kedua, jika legislatif mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kedua cabang pemerintah dan mengganggu implementasi kebijakan secara efektif. Nomor yang ketiga. Oke, Kak. Udah, Kak. Oke, sudah. Baik, selanjutnya siapa? Artinya sudah menjawab Adel, Cici, Retno, Rahma ya. Haikal sama Zahwa ya tinggal. Sama Fani, Pak. Sama Fani. Oh ya, sama Fani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ya, Bang silakan. Raja Muda. Bang Ya, Raja Muda. Raja Muda. So, tadi pertanyaannya mengapa sistem pemerintahan Indonesia membagi kekuasaannya? Benar, Kak. Pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang dalam sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada beberapa alasan utama, yaitu 1. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan membagi kekuasaan, masing-masing cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak yang dominan. Yang kedua, check and balance. Sistem ini memastikan adanya mekanisme check and balance di mana setiap cabang pemerintahan memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan cabang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin bahwa tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan absolut. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Pembagian kekuasaan membantu melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa undang-undang dibuat dengan pengawasan yang ketat, diterapkan dengan adil, dan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke pengadilan melalui peradilan yang independen. Yang keempat, stabilitas politik. Sistem ini juga membantu menciptakan stabilitas politik dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok. Ini dapat mencegah terjadinya diktatoran dan mempromosikan demokrasi. Yang keenam, kepastian hukum. Dengan adanya cabang yudikatif yang independen, sistem ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Pengadilan yang independen dapat menguji konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan pemerintah, serta menyelesaikan sengketa secara adil. Apakah dapat diterima? Bisa, Kak? Cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bang. Oke, baik silakan Haikal dan Zahwa. Harus pas ini 9.000. Izin menjawab, Pak, pertanyaan dari Bang Angga. Ya, silakan. Tadi kata Bang Angga, bagaimana cara interaksi antar cabang pemerintahan antar sistem pemerintahan Indonesia? Apa aja? Menurut saya, terdapat 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana cara interaksi eksekutif kepada legislatif? Yang terdapat di dalamnya adalah presiden dan kabinet. Presiden dan kabinet dapat menyatakan pendapat untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dan menteri-menteri dari kabinet juga dapat dipanggil oleh DPR untuk memberikan keterangan terkait kebijakan atau pelaksanaan tugas mereka. Sedangkan cara berinteraksi dengan yudikatif, presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan
Hakim Agung atas usulan Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, kedua legislatif yang terdapat di dalamnya adalah DPR dan DPD. Cara berinteraksinya yaitu dengan mengawasi pelaksanaan anggaran negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan dan penyelidikan terkait kebijakan pemerintahan. Cara berinteraksi kepada yudikatif, DPR memiliki peran, yaitu pemilihan anggota Komisi Yudisial dan dapat mengajukan pertanyaan atau penyelidikan permasalahan hukum tertentu. DPR berhak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan Presiden. Ketiga, yudikatif yang terdapat di dalamnya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Cara berinteraksinya dengan eksekutif, MK dapat mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Juga dapat menguji undang-undang terhadap konstitusi dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan cara berinteraksinya dengan legislatif, MK dapat memutuskan konstitusionalitas undang-undang yang disahkan oleh DPR. Jadi, kesimpulannya, interaksi antar cabang pemerintahan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Tinggal Haikal bagaimana? Kakak di mana rumahnya? Oh, udah. Biar jauh anterin kalau deket. Izin Pak, Bang Haikal berhalangan hadir Pak, jadi Oh, saya nggak yang ada akan ya. Kakak jauh anterin aja, Oke, Mas. silakan dijawab yang bisa siapa? Udah, aku pulang duluan. Pulang duluan. Bang siapa? Freddy Siagian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Freddy. Sejauh mana kekuasaan legislatif mengintervensi kekuasaan eksekutif? Apakah benar? Balik mana aku nggak apa-apa. Nggak Ya. apa-apa, sama lewat aja nanti pulang. Kekuasaan legislatif memiliki peran penting dalam menginterpretasi kekuasaan eksekutif dalam suatu negara, yaitu satu, pembuatan undang-undang. Kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Dalam proses ini, kekuasaan legislatif dapat mengintervensi kekuasaan eksekutif untuk menjamin bahwa keputusan eksekutif sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Yang kedua, pengawasan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif juga memiliki peran dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif dapat memantau dan mengontrol keputusan-keputusan eksekutif untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Nanti bilang aku di jalan Yang ketiga, pengawasan anggaran. Kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif dapat mengintervensi kekuasaan eksekutif untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat. Yang keempat, pengawasan kepemimpinan. Kekuasaan legislatif juga memiliki peran dalam mengawasi keputusan-keputusan pemimpin eksekutif. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif dapat mengintervensi kekuasaan eksekutif untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan pemimpin sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Apakah bisa diterima Bang Freddy? Ya udah. Diterima, Bang. Jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Baik, jadi kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah presentasi. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Absen untuk kehadiran kita hari ini. Silakan dilihat temannya yang hadir.
Baik, Adelia ada, Aditya ada, Aditya, Angga hadir, Anggi Anggraini ada, Anggi? Ada, oke. Azahra Indah ada, Zahra. Sida, Hadir, Pak. oke. Cici ada, Dava Ihsani ada apa? Jensa Hakiki, Hadir, Pak. baik. Dodi Tarigan ada, Erwin Daniel, Hadir, Pak. baik. Fani Diva ada, Fatin ada, Fatin, Hadir, Pak. oke. Flora ada, Francisca ada, Francisca. Freddy Syagian ada, Habib Marolop ada, Andini Hadir, Pak. ada, Habib ada, Andini Putri, Hadir, Pak. oke. Haikal izin Intan hadir, Kezia, Hadir, Pak. oke. Kristiani, Hadir, Pak. baik. Lucky, Ratu, ada, Tegar ada, Lucky ya, oke. Tegar Pratama, Hadir, Pak. baik. Mindy Alia, Hadir, Pak. oke. Putro Notonegoro, tadi ada Fernando Situmeang, ada Rahma, Hadir, ini Pak. ada Raja Muda ada, Retno ada, Riki Andika, Hadir, Pak. baik. Selin Lumongga, Hadir, Pak. Tasya Aulia, Hadir, Pak. Taufik Dava Isani hadir, Pak. Pandaro, ya, Dava Isani hadir, Pak. David, Dava Isani, Pak. oh Dava, oke Dava. Iya, Pak. Ya, silakan kawannya kalau ada nampak di layarnya kabari. Kemudian Taufik ada tadi ya. Ada, Ada, Pak. Yeti Anggraini, Hadir, Pak. ada Zahwa ada. Baik, jadi kalau ada yang belum terpanggil tamu hadir nanti bisa di screenshot aja sampai ke saya ataupun nggak dengar tadi pada saat dipanggil. Baik, jadi begitu banyak yang chat ataupun WA di grup, ya kan? Nah, yang pertama inilah untuk menunjukkan kepedulian kita kepada pelajaran ataupun mata kuliah kita. Keseriusan kita dalam ya kan, mendengarkan materi ataupun hasil yang ingin saudara capai di dalam setiap mata kuliah. Nah, terkadang setiap pertemuan saya tetap ingatkan untuk tugas jurnalnya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk masalah tugas? Nah, namun tidak ada dan pertemuan minggu lalu sudah saya jelaskan. Maka ini juga menjadi satu ya fungsi dari perkuliahan Zoom ini, adanya rekaman yang bisa diulang
ketika apa yang disampaikan dosennya tidak ingat, jadi bisa diulang. Ini keunggulan dari perkuliahan Zoom ini. Jadi perkuliahan itu bisa di-review ataupun diulang. Nah, sangat jelas saya sampaikan, ya kan, untuk dalam bentuk Word dikirim ke saya, WA, atau untuk yang PDF dan PowerPoint di dalam grup. Nah, bahkan kalaupun dikirim di dalam grup sebelum perkuliahan pada hari ini, itu tetap saya anggap ada disiplinnya dalam mengerjakan tugasnya. Jadi walaupun saya tahu saudara semua sudah mengerjakan, nah akan tetapi kedisiplinan dalam mengumpulkan tugasnya yang tidak ada. Kalau alasan semuanya pada sibuk, nah kenapa kelompoknya Fani, ya kan, kelompoknya Adelia itu bisa. Nah bahkan mereka kumpul sama saya, si Fani itu WA saya semalam malam pun kalau tidak salah, untuk WA saya untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, bahkan saya juga cek-cek sampai tadi, ya kan, apakah memang saya salah, ada yang sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, namun setelah saya cek, ternyata tidak ada. Nah, Fani ngirim sama saya semalam jam 10 malam. Nah, dan saya sudah sampaikan, baru satu kelompok ya yang siap. Nah, artinya siap untuk mengumpulkannya. Namun, nah, sampai dengan tadi sebelum perkuliahan dimulai juga saya cek juga WA saya, apakah memang ada yang mengumpulkan sebelumnya ataupun di grup. Nah, setelah saya cek sampai 2 minggu riwayat percakapan juga tidak ada. Ya kan, jadi kesalahan bukan pada saya, itu kepada Anda semua. Nah, namun begitupun saya masih juga berbaik hati kepada saudara untuk nilai tugasnya tidak lagi menjadi tugas kelompok, tetapi tugas individu. Silakan untuk dicerna baik-baik, jangan sampai saudara alasan lagi miskomunikasi atau segala macamnya. Nah, tugasnya adalah membuat rangkuman dari hukum administrasi negara atau hukum tata negara. Dipilih hukum administrasi negara atau hukum tata negara tulis tangan. Jadi masing di dalam buku itu yang saudara pilih minimal 4 babnya saudara rangkum. Jadi nanti saudara foto daftar isinya keseluruhan. Nah, kemudian nanti akan saya lihat bab berapa saja yang saudara rangkum. Buat rangkumannya, artinya pembahasan secara singkat sama seperti ibaratkan PowerPoint, ya kan? Nah, tapi tulis tangan 4 bab di dalam buku tersebut. Yang pertama buku hukum administrasi negara karangan Profesor Abdul Latif atau buku administrasi negara karangan Ridwan HR. Nah, itu dipilih, silakan mau yang mana. Atau buku hukum tata negara karangan Prof. Jimli Asidikli dan hukum tata negara karangan Prof. Soli Lubis. Jadi dari 4 buku itu silakan saudara yang di luar dari kelompoknya si Adelia dan kawan-kawan untuk membuat rangkuman terhadap salah satu dari 4 buku yang saya sebutkan, hukum administrasi negara karangan Prof. Abdul Latif atau hukum administrasi negara karangan Ridwan HR atau hukum tata negara karangan Prof. Jimli
atau Hukum Tata Negara karangan Prof. Soli Lubis. Jadi silakan saudara beli bukunya, kemudian dari buku itu 4 babnya saudara rangkum tulis tangan. Ya kan? Nah, jadi 4 bab yang saudara rangkum itu nantinya saudara foto semua isi babnya, kemudian bersamaan dengan rangkuman yang saudara buat. Nah, saya ingin lihat misalnya dalam satu bab itu ada 40 halaman, tetapi hanya 1 lembar saudara rangkum. Nah, apa hasil yang saudara baca dari 40 halaman itu di dalam satu bab itu? Hanya 1 lembar saja, kan gitu. Nah, jadi waktu pengumpulannya adalah batasnya tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai dari hari ini sampai dengan 31 Mei pukul 20.00. Apabila lewat dari itu, ya kan, tidak mengumpulkannya, maka dianggap tidak mengerjakan tugasnya. Untuk tugasnya nantinya akan saya kirim email, ya kan, supaya jangan susah saya mencarinya, email. Jadi dikirim melalui email. Jadi yang pertama tadi adalah foto daftar isinya keseluruhan, kemudian difoto isi bab yang saudara rangkum. Nah, kemudian baru adalah rangkuman yang saudara buat dari 4 bab yang saudara pilih dari buku tersebut dengan tulis tangan, tidak diketik. Nah, jadi saya kasih kemudahan saudara untuk mengerjakan tugas, namun saudara lalai, jadi saya buat agak lebih melatih tangan supaya jangan banyak ngetik aja. Jadi itu untuk pengganti tugas kelompoknya. Kalau juga 3 hari ini alasan Pak saya kerja saya di luar kota, itu di luar dari tanggung jawab saya. Silakan bagaimana saudara membuatnya, sistemnya mau bagaimana, ya kan, itu kembali ke saudara. Karena 4 minggu, 8 minggu juga tidak disiplin tepat waktu mengumpulkan. Maka saya hanya kasih waktu sampai dengan 31 Mei pukul 20.00. Pengirimannya tugasnya melalui email. Dia akan saya kirimkan emailnya melalui grup. Baik, demikian untuk pertemuan kita malam hari ini. Untuk nantinya pembahasan daripada tugas presentasi hari ini akan kita bahas minggu depan. Silakan Angga, ada pertanyaan? Pak, sebelumnya masalah buku tadi, apakah diwajibkan untuk membeli, Pak? Terima kasih. Ya, silakan saudara mau beli, mau pinjam, ya kan, tidak ada masalah. Terus silakan mekanisme saudara mau cari di perpustakaan. Nah, saudara foto, ya kan, isi dari 4 bab yang saudara pilih. Nah, yang pertama covernya dulu, betul buku dari yang 4 penulis ini. Nah, kemudian daftar isinya, kemudian isi bab yang akan saudara rangkum, dan rangkuman dari ke-4 bab tersebut. Apakah saudara mau minjam, mau beli, atau mau baca di perpustakaan saudara foto, ya kan, 4 bab itu, ya silakan. Itu mekanisme saudara. Nah, 4 buku ini setelah saya tracking harganya di Shopee tidak terlalu mahal,
ya kan, tidak ada yang sampai jutaan ataupun setengah juta. Nah, tapi 4 karangan ini merupakan penulis-penulis yang hebat di bidang Han dan HTN. Jadi buku Han karangan Abdul Latif, buku Han karangan Ridwan HR, buku HTN karangan Prof. Jimli, dan buku HTN karangan Prof. Soli Lubis. Itu. Mau saudara beli ya bagus sebagai pajangan saudara, ya kan, untuk koleksi buku. Mau pinjam boleh, mau baca di perpustakaan hanya untuk difoto aja 4 bab yang ingin saudara apakan silakan. Yang penting jangka waktunya 31 Mei pukul 20.00 itu batasnya. Lewat dari itu tidak ada lagi ibaratkan bahasa anak gaul, tidak maaf bagimu, ya kan. Nah, oke, ada lagi yang Izin Pak, ingin ditanyakan? izin Pak Mahendra, sorry, Silakan, memastikan Pak. kalau bukunya kita bisa download beserta covernya juga, kira-kira bisa kita itu jadikan itunya di screenshot nanti baru di summary dari isinya yang 4 bab Tidak, gitu. baik, tidak ada masalah. Yang penting saya mau lihat adalah hasil rangkuman tulis tangannya. Tadi saya bilang di dalam satu bab Oke. itu ada 20 halaman, tapi yang dirangkum hanya hasilnya 1 lembar kan gitu. Jadi dari 20 halaman itu ya kesimpulan saudara sangat sedikit, itu berarti ada kemalasannya. Udahlah, yang penting ada saja. Nah, pasti akan ada terjadi seperti itu. Jadi mau e-book, mau fisik bukunya, mau elektronik buku, mau hard buku, mau pinjaman, ataupun saudara beli, saya tidak ada memaksa. Itu silakan saudara bagaimana caranya. Yang penting, ya kan, 4 karangan ini nantinya covernya difoto, daftar isinya, kemudian 4 bab yang akan saudara rangkum, dan hasil rangkumannya tulis tangan. Nah, itu dia. Baik, Nah, terima kasih. oke. Karena kita sudah teknologi, silakan kalau bisa e-book, nggak ada masalah. Nanti mana apa itu saudara foto, ataupun saudara bisa save secara terpisah dia, bisa pemilihan dia kalau dia dalam bentuk PDF. Nah, untuk pengiriman dalam bentuk PDF, tidak JPG, ya kan. Nah, jadi digabungkan saja semuanya dalam satu file, dari mulai cover, daftar isinya, 4 bab rangkuman, dan hasil rangkumannya. Nah, dalam bentuk tertulis. Jadi dijadikan dalam satu file PDF. Jadi misal rangkuman buku Han karangan Abdul Latif. Nah, seperti itu. Atau Ridwan HR. Nah, baik, saya rasa itu sudah bisa dipahami untuk kita semua. Nantinya kalau tidak paham juga bisa diulang video pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, terima Izin, kasih atas waktunya semuanya. Mudah-mudahan ini bagi kita semua pembelajaran untuk bisa disiplin dalam mengerjakan sesuatu hal. Jangan menunda-nunda, kalau bisa dikerjakan pada hari ini, jangan sampai menunggu hari esok. Ya kan, kalau bisa kita yang mengerjakan, kenapa menunggu temannya yang harus mengerjakannya. Terima kasih, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Malam.